Perkenalkan, nama saya Yadi Mulna Putra, mahasiswa UT Bogor. Di sini saya akan melakukan pengamatan metabolisme karbohidrat oleh ragi. Adapun alat dan bahan yaitu beker gelas, batang pengaduk, sendok, termometer, dan gelas transparan. Bahannya yaitu tepung terigu, gula pasir, ragi, dan air hangat. Di sini saya mempunyai 5 sampel. Ada A, B, C, D, dan E. Sampel A yaitu 1 sendok ragi. Sampel B 1 sendok ragi dan 1 sendok gula. Sampel C 1 sendok ragi dan 3 sendok gula. Sampel D 1 sendok ragi dan 2 sendok tepung terigu. Dan sampel E 1 sendok ragi, 2 sendok tepung terigu, dan 1 sendok gula. Selanjutnya kita tambahkan masing-masing sampel dengan air hangat. Hangatnya seperti hangat buku. Kita lakukan pengukuran melalui termometer. Kurang lebih suhunya 45 derajat Celcius. Kita ukur menggunakan beker gelas. Masukkan air hangat 100 ml pada masing-masing sampel. Setelah itu kita aduk hingga larut. Yang pertama sampel A. Yang kedua sampel B.
sampel C, sampel D, dan sampel E. Setelah masing-masing sampel larut, lakukan pengukuran pada masing-masing sampel dan tandai menggunakan spidol. Sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E. Setelah itu kita diamkan selama 1 jam. Lakukan pengukuran setiap 10 menit. Setelah 10 menit, sampel A tidak terjadi perubahan tinggi pada sampel. Sampel B terjadi perubahan. Sampel C juga. Sampel D ada sedikit perubahan. Dan sampel E juga terdapat perubahan. Setelah itu kita tandai dan ukur tinggi sampel pada 10 menit pertama dengan spidol. Selanjutnya 10 menit kedua kita ukur lagi jika terdapat perubahan.
Selanjutnya ini setelah 10 menit kedua, sampel A masih juga belum ada perubahan tinggi. Terus sampel B ada perubahan, sampel C juga ada perubahan, sampel D belum ada perubahan, sampel C ada sedikit perubahan. Selanjutnya ini setelah 10 menit kedua, sampel A masih juga belum ada perubahan tinggi. Terus sampel B ada perubahan, sampel C juga ada perubahan, sampel D belum ada perubahan, sampel C ada sedikit perubahan. Selanjutnya 10 menit ketiga, sampel A tidak menunjukkan perubahan, sampel B volumenya naik, sampel C volumenya naik juga, D sudah tidak naik, E juga sudah tidak naik. Pada 10 menit keempat, sampel A tidak menunjukkan perubahan volume, sampel B masih menunjukkan perubahan volume, sampel C juga masih terjadi peningkatan volume, sampel D tidak terjadi, dan E sudah tidak menunjukkan peningkatan pada volumenya. Pada 10 menit kelima, sampel A tidak mengalami perubahan volume, sampel B masih meningkat, volumenya masih meningkat, sampel C juga masih meningkat, sampel D sudah tidak meningkat, sampel E tidak mengalami peningkatan juga. Setelah 1 jam, sampel A tidak mengalami perubahan volume, sampel B masih terjadi peningkatan volume, sampel C sudah tidak terjadi peningkatan volume, sampel D tidak terjadi peningkatan volume, dan sampel E juga tidak terjadi peningkatan volume lagi. Kesimpulan pada pengamatan kali ini yaitu terjadinya perubahan volume pada sampel B, C, D, dan E. Hal ini terjadinya metabolisme karbohidrat oleh ragi pada sampel tersebut. Ragi tersebut mengandung enzim amilase yang dapat memecah gula sederhana menjadi gas CO2 dan etanol. Meskipun sampel D hanya terjadi sedikit perubahan karena sampel D di dalamnya yaitu terigu mengandung gula yang sedikit. Sementara sampel B terjadi perubahan yang signifikan karena sampel B mempunyai takaran yang seimbang, yaitu ragi 1 sendok makan dan gula 1 sendok makan. Hal ini menyebabkan terjadinya metabolisme karbohidrat yang sangat cepat dan meningkat. Sementara sampel A tidak terjadi perubahan karena tidak terdapat gula atau glukosa di dalamnya. Ragi ini sering digunakan atau dimanfaatkan pada proses pembuatan roti. Sekian pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.